Kerja barometer. Alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang terbuka atau tekanan atmosfer adalah barometer. Orang pertama yang mengukur tekanan udara adalah Torricelli. Ia menggunakan sebuah tabung kaca kuat yang salah satu ujungnya tertutup. Panjang tabung yang digunakan kira-kira 1 meter. Mula-mula dengan menggunakan tabung diisi raksa sampai penuh. Kemudian, ujung tabung ditutup rapat-rapat dengan ibu jarinya dan segera memasukkannya dengan posisi vertikal terbalik ke dalam bejana yang berisi raksa dengan ibu jari yang telah dilepas dari ujung tabung. Ia mengamati permukaan raksa dalam tabung, turun dan berhenti ketika tinggi kolom raksa dalam tabung kira-kira 76 cm di atas permukaan raksa dalam bejana. Ruang di atas permukaan raksa dalam tabung merupakan ruang hampa yang disebut dengan ruang hampa Torricelli. Apakah tinggi kolom raksa berkaitan dengan diameter tabung? Dan apakah tinggi kolom raksa berubah jika tabung dimiringkan? Pernyataan tersebut dapat dijawab dengan melakukan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi diameter tabung lebih besar atau tabung kedua, dan tinggi kolom raksa tetap menunjukkan 76 cm. Artinya, tabung tidak mempengaruhi ketinggian raksa dalam tabung barometer. Nah, dengan cara yang sama juga lakukan untuk tabung ketiga. Tetapi posisi tabung sedikit dimiringkan. Tinggi kolom raksa juga tetap 76 cm. Dan tabung keempat dengan posisi tabung terlalu dimiringkan hingga tingginya kurang dari 76 cm. Raksa akan mengisi seluruh tabung tanpa ada ruang hampa di atasnya. Mengapa demikian? Jika tekanan atmosfer naik, maka gaya oleh tekanan atmosfer pada permukaan raksa dalam bejana akan menekan kolom raksa sehingga lebih tinggi dari 76 cm. Sebaliknya, jika tekanan atmosfer turun, maka supaya seimbang, kolom raksa harus turun di bawah 76 cm. Macam-macam barometer. Kita telah membahas tentang barometer raksa yang diciptakan Torricelli. Namun, kita akan membahas lebih lagi mengenai barometer ini beserta barometer lainnya, yaitu barometer air dan barometer aneroid. A. Barometer raksa. Pada barometer raksa, terdapat skala yang menunjukkan besarnya tekanan udara yang dinyatakan dalam satuan sentimeter air raksa, atau sentimeter Hg. Makin tinggi atau makin ke atas tekanan udara makin berkurang. Itulah sebabnya tekanan udara di atas permukaan laut lebih besar dibandingkan tekanan udara di puncak gunung yang tinggi. Berkurangnya tekanan sebanding dengan ketinggian suatu lokasi yang dirumuskan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan Rho sama dengan massa jenis benda yang satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan gaya gravitasi yang satuannya Newton per kilogram. H sama dengan ketinggian benda yang satuannya meter. Massa jenis udara di permukaan laut kira-kira 1,3 kilogram per meter kubik. Pengurangan tekanan udara setiap 1 cm Hg setara dengan kenaikan setiap 105 meter. Hal ini dapat kita buktikan dengan pengerjaan sebagai berikut. 1 cm Hg sama dengan perbandingan 1 atm dengan tekanan udara, yang sama dengan 101.300 Newton per meter pangkat 2 dibagi 76, yang hasilnya 1.333 Newton per meter pangkat 2. Ketinggian benda H sama dengan tekanan udara berbanding perkalian massa jenis udara dikali percepatan gravitasi, sama dengan
1333 Newton per meter pangkat 2 banding perkalian 1,3 kg per meter pangkat 3 dengan 9,8 Newton per kilogram. Coret satuan yang saling membagi, yaitu Newton dengan Newton, kilogram dengan kilogram, dan meter pangkat 2 dengan meter pangkat 3, yang sisanya tinggal meter. Yang sama dengan 1333 dibagi 12,74 dalam satuan meter atau sama dengan 104,63 meter dibulatkan menjadi 105 meter. Bila massa jenis udara sama dimanapun kita berada, berarti setiap kita naik 105 meter, tekanan udara turun 1 cm Hg. B. Barometer air. Nah, apa yang terjadi apabila percobaan Torricelli ini menggunakan air? Kamu dapat mengganti raksa dengan air, namun tabung kaca yang diperlukan haruslah sangat panjang. Mengapa? Tinggi kolom air atau H dapat ditentukan melalui persamaan berikut. Rho dikali G dikali H sama dengan 76 cm Hg. Masukkan nilai masing-masing ke dalam persamaan dan menjadi 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 Newton per kilogram dikali H sama dengan 101.300 Newton per meter pangkat 2 atau H sama dengan 101.300 Newton per meter pangkat 2 dibagi 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 Newton per kilogram. Coret satuan yang saling membagi. Pertama Newton, kemudian kilogram, dan meter pangkat 2. Nah, karena ada penyebut satuan meter pangkat 3, maka jika dibagi dengan meter pangkat 2, tinggal meter. Sehingga H sama dengan 101.300 dibagi 9.800 per meter. Secara matematisnya, meter dapat dinaikkan ke atas dan diperoleh tinggi kolom H sama dengan 10,3 meter. Itulah sebabnya mengapa barometer ini jarang digunakan. Karena dengan tabung kaca setinggi 10,3 meter ini tentu sangat tidak praktis. Nah, orang yang pertama kali membuat barometer ini adalah Otto von Guericke. Dan dipasang di sebelah rumahnya. Dan bahkan tahun 1660 ia menggunakannya sebagai data tekanan atmosfer untuk perkiraan cuaca. C. Barometer aneroid. Barometer aneroid merupakan barometer logam yang lebih praktis dibandingkan barometer raksa, apalagi barometer air. Barometer aneroid terdiri dari kotak hampa udara yang tipis dan penampangnya berbentuk lingkaran dan dilengkapi dengan pegas lengkung. Dalam tabung tertutup kaca dari barometer aneroid terdapat tanda fine, fair, dan stormy, yang artinya baik, cerah, dan berangin kencang. Jika kamu mengetuk pelan-pelan kaca barometer itu pada pagi hari, jarumnya akan menunjukkan kemungkinan cuaca hari itu. Cara kerjanya, ketika tekanan udara bertambah, maka kotak akan tertekan, dan pegas akan melengkung ke dalam. Sebaliknya, bila tekanan udara luar berkurang, maka kotak akan mengembung dan pegas melengkung keluar. Selain untuk mengetahui tekanan udara, barometer juga dapat digunakan untuk meramal cuaca, mengukur ketinggian suatu tempat di atas permukaan laut. Barometer ini disebut altimeter. Altimeter biasanya dipasang pada pesawat terbang dan balon udara. Dengan adanya altimeter ini, maka pilot akan mengetahui ketinggian pesawatnya sehingga terhindar dari gunung yang tinggi.